Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Hadirin sekalian yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan materi terkait dengan toleransi dan etika bergaul. Ya, yang pekan lalu kita telah membahas yang terkait dengan toleransi. Baik, bagaimana kabar sekalian? Semoga semuanya sehat walafiat ya, baik dan masih diberikan istiqomah untuk mengikuti belajar secara daring ini. Tapi sebelumnya mari kita awali dulu dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan mempelajari terkait dengan etika bergaul. Kita ambil ayat surat Al-Hujurat ayat 10 sampai dengan 13 ya. Kita bacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Prinsip dasarnya kita sebagai seorang mukmin adalah apa itu? Ikhwah ya. Itu bersaudara, saudara seiman ya. Fa aslihu baina akhwaykum, maka damaikanlah di antara dua saudara kalian. Jika terjadi perpecahan ya, saling permusuhan ya, maka kita diminta untuk islah ya. Saya seorang mukmin saling bertengkar gitu ya, maka kita diperintahkan untuk mendamaikan saudara kita ya. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Maka bertakwalah kepada Allah agar kalian dirahmati, disayang gitu sama Allah taala. Dan sekalian, ini prinsip pertama yang perlu kita bangun dalam diri kita sebagai seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu adalah satu bersaudara. Ya. Saudara seiman. Kalau ada permusuhan di antara dua mukmin ini, maka kewajiban kita apa? Mendamaikan. Pertama, ya. Yang kedua, ya, ada di asrama ya, di asrama maka kewajiban kita adalah apa? Menjaga persaudaraan itu. Ya. Bukan kemudian justru memantik perpecahan di antara kita atau pertemanan bersaudara seiman itu. Yang ayat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun. Wahai orang-orang yang mukmin, la yaskhar qaumun, tidaklah suatu kaum itu menghina ya, menghina atau merendahkan min qaumin dari kaum yang lain. Ya. Menghina, mencela itu ya. Asa ayyakunu khairam minhum. Ya, jadi orang yang dicela atau dihina itu lebih baik dari mereka yang mencela. Ya. Berikutnya wala nisaun, dan juga tidak wanita ya mencela, tidaklah wanita itu mencela min nisain dari wanita yang lain asa ayyakunna khairam minhun. Lebih jadi orang atau wanita yang dicela itu, wanita yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Nah, ini disebutkan karena memang kita ini dalam kehidupan kita sehari-hari ini ya, kita ngambil konteks di asrama itu saja ya, karena kita tinggal di Muallim di asrama. Biasanya apa ya, muncul saling ejek gitu kan, saling celah gitu kan, sehingga sakit hati ya. Itu juga dengan perempuan ya, saling ejek, saling celah gitu kan, gosipi gitu kan. Nah ini gosipnya gosip ngolokin misalkan, nah itu juga perbuatan yang dilarang oleh Allah Ta'ala dalam surat ini. Nah, karena orang yang digosipi, orang yang dicela itu ya, biasanya kita juga nggak tahu, dan ternyata mereka lebih baik. Karena apa? Orang-orang yang mencela ini biasanya muncul dari hati yang tidak baik juga, ya. Karena dia
berpikir rasa hatinya itu buruk, kemudian dia muncul dari lisannya untuk kemudian mewujudkan dalam celaan itu. Wala'iyadzubillah. Nah, itu yang kedua ya. Tadi kita seorang mukmin. Seorang mukmin berarti apa yang perlu kita jaga? Tadi persaudaraan. Yang kedua adalah tidak boleh olok-olok, ya, tidak boleh mencela satu dengan yang lain. Nah, jadi meskipun kecil nanti akan berubah menjadi besar permusuhan karena ini. Ya. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah wala talmizu anfusakum. Jangan kalian ya lams menghina diri kalian ya. Kalau tadi mengolok-olok, yang sekarang ini wala talmizu. Jangan kalian menghina diri kalian. Ya. Wala tanabazu, dan juga jangan kalian memberikan gelar bil alqab ya, dengan gelar-gelar ya, sebutan-sebutan ya. Kalau kita istilahnya memberikan apa namanya, ya ini diberikan gelar, ini diberikan nama-nama, misalkan namanya baik-baik, namanya dipanggil jadi hei betun misalkan, dan lain sebagainya, itulah memberikan gelar yang buruk ya. Dan tidak boleh. Seorang mukmin, kita harus lisan kita jaga, kita harus berikan seorang mukmin lain itu aman dari diri kita ya. Karena dari Nabi SAW itu al muslimu man salimal muslimu min lisani wa yadi. Orang-orang muslim itu atau orang mukmin itu yang selamat dari muslim lainnya, dari apanya? Dari lisan dan tangannya. Jangan mencela, jangan mengolok ya. Jangan berikan gelar itu kan. Kenapa demikian? Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Karena itu termasuk seburuk-buruk sebutan ya. Al-fusuq yang buruk ya. Ba'dal iman, setelah keimanan. Ya, namanya baik-baik, namanya Ahmad, namanya Muhammad, namanya Abdurrahman. Disebut misalkan dengan namanya Jaliteng namanya misalkan. Waduh, ini jadi penghinaannya. Nah, disebutkan di sini waman lam yatub faulaika humul zalimun, dan barang siapa yang tidak bertaubat maka mereka itu termasuk orang-orang yang zalim. Ya. Ini prinsip kita sebagai seorang mukmin, menjaga persaudaraan. Jagalah hati saudara kita ya. Kemudian berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari berprasangka ya. Berprasangka tidak baik maksudnya ya. Prasangka, ada prasangka baik sih apa, misalkan prasangka tidak baik, misalkan orang itu mungkin yang ngambil, yang mencuri. Kalau kita nggak punya bukti, nggak boleh kita berprasangka semacam itu ya. Orang itu melakukan kejahatan ini dan itu, tapi kita tidak punya bukti, maka kita tidak boleh berprasangka semacam itu. Maka ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah banyak-banyak berprasangka, tanda kutip tidak baik ya. Inna ba'dadh-dhanni ismun, karena sebagian dzan prasangka itu dosa jika tidak prasangka itu tidak berdasar sama sekali. Nah, memang ada yang dibolehkan. Nah, ya ada. Misalkan orang itu dalam ahli hadis itu kan disebutkan kalau orang membawa kabar dari Nabi SAW, kita harus pastikan itu. Ya. Apakah hadis yang dibawa itu kan berdasar dari prasangka. Dipastikan dulu, apakah hadis itu benar ya, atau tidak. Nah ini yang butuh kita jaga adalah, tapi yang jelas jangan sampai kita banyak berprasangka negatif pada orang lainnya. Wala tajassasu, dan jangan kalian saling mengawasi atau mengintai ya, jasus, dari menginteli, istilahnya begitu. Hukum asalnya itu nggak boleh ya. Ada teman saudara kita, rahasianya dibongkar, dicari-cari, diulik-ulik terus, dicari kesalahannya terus ya. Kemudian dicari kesalahannya, kemudian diungkap kesalahannya, diumbar kesalahannya, wala'iyadzubillah ya. Dan itu tidak baik.
Memang ada diperbolehkan, tapi ini dalam hal yang sangat darurat sekali. Contohnya dalam perang misalkan, untuk mengetahui kelemahan musuh tadi. Tapi kalau soal sesama muslim, sesama mukmin, kita dilarang semacam ini ya, menjasusi. Ya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan jangan melakukan apa? Gunjingan ya, berghibah ya. Ghibah itu artinya adalah membicarakan orang lain yang orang lain itu tidak suka, itu ghibah namanya ya. Kalau benar yaitu namanya ghibah. Kalau dia menggunjingi salah lagi itu namanya bahattah. Jadi telah membuat yang lebih parah lagi dari gunjingan itu. Dia berbohong kepada orang tersebut ya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah seorang di antara kalian suka ya memakan daging saudaranya yang telah bangkai, telah mati? Ya. Fakarihtumu. Ya, ini perumpamaan. Wattaqullaha, maka bertakwalah kepada Allah, innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat, Rahimun Maha Rahim. Nah, segera kita bertobat kalau kita melakukan itu ya. Kemudian kenapa kita harus menjaga itu ya? Karena kita ini satunya ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Dan kami jadikan kalian syu'ub ya, bersuku-suku ya, berkabilah-kabilah. Untuk apa? Lita'arafu, agar kalian saling mengenal ya. Di Indonesia ini kita banyak suku ya, banyak daerah itu kan, kabilah-kabilah itu ya. Untuk apa? Lita'arafu. Lita'arafu. In akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah di sisi Allah itu yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha Alim Khabir. Bukan warna kulitnya ya. Bukan karena usianya ya. Kalau menghormati iya, tapi di sisi Allah itu yang dinilai adalah ketakwaannya. Nah, bukan karena usianya, bukan karena kekayaannya atau miskinnya, bukan karena dia tinggal di kota, di desa dan lain sebagainya, bukan itu. Tapi adalah ketakwaan ia kepada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha alimun khabir. Nah, terkait dengan takwa ini sebenarnya hanya Allah yang alim wa khabir. Misalkan orang kaya merendahkan orang miskin dan sebagainya. Orang merasa berkuasa kemudian bertindak zalim kepada rakyatnya karena merasa bahwa dia terganggu dengan rakyatnya. Nah, ini takwa adalah yang paling dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Paling mulia, bukan karena jabatan juga bukan. Ya, presiden, menteri, nah kita rakyat biasa enggak. Tapi di sisi Allah yang dinilai adalah ketakwaan. Ini ada sekalian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Insya Allah nanti kita akan adakan ulangan harian atau pengambilan nilai ya di kesempatan yang lain insya Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.